Saya tentu dukung hilirisasi sekali, ya sebelum saya juga menjabat di Kadin salah satunya di kompartemen emang untuk hilirisasi ya. Tentunya saya sangat pro dengan hilirisasi di Indonesia. Nah, akan tetapi juga bukannya apa, hilirisasi ini kita asal didukung oleh regulasi pemerintah yang untuk emang jadi visible untuk kita maksudnya melakukan investasi terhadap itu. Kalau emang sekarang regulasinya emang ketat dan lain-lain untuk jadi maksudnya itu kan kita secara bisnismen atau apa-apa kita harus hitung adalah kita harus net profit, betul kan? Percuma untuk namanya adanya untuk kita mendorong hilirisasi, tapi kalau secara hitungan kita juga tidak bisa compete dengan harga-harga yang industri hilir yang di luar negeri. Percuma, jadi ujung-ujungnya investasi itu ada investasi yang gagal. Jadi maksudnya kita juga mau mengundang kalau bisa adanya namanya kita perlu ada transfer of technology juga untuk produk hilir di pertimahan di Indonesia seperti itu, sehingga kalau seperti itu akan berjalan dan juga bukannya apa, jadi kita sudah tahu produk hilir ini akan dimakan oleh dunia. Kalau dengan teknologi-teknologi yang kita ada sekarang, PT Timah juga sudah melakukan hilirisasi dan year on year juga datanya emang naik secara ekspor produk hilir mereka, PT Timah ya. Dan saya rasa PT Timah kan juga sudah melakukan banyak studi dan ini juga saya menyuarakan titipan dari PT Timah bahwa kita emang sangat mendukung hilirisasi, akan tetapi kita juga perlu yang namanya transfer of technology juga, supaya kenapa? Produk hilir timah ini udah bukan solder-solder yang biasa, akan tetapi udah namanya tin chemical dan lain-lain. Jadi kita harus benar bisa investasinya jangan cuma percuma-cuma untuk maksudnya untuk mendorong hilirisasi tapi tidak tepat. Nah, ujung-ujungnya nanti investasi yang rugi gitu. Jadi kita harus benar-benar tin ini kan namanya tin kalau udah untuk pemakaian yang untuk teknologi maksudnya tech ya, maksudnya electronics itu sangat maksudnya sangat itu berlaku dari tahun ke tahun, itu sering berganti. Yang tadinya solder biasa menjadi tin bar, dari tin bar mereka jadi tin balls, dari tin balls menjadi namanya tin chemicals gitu. Itu karena apa? Karena produk kita makin lama makin kecil. Dulu yang pakai solder, sekarang mereka pakai tin chemical supaya mereka mematriknya atau tin maksudnya tin yang dipakai itu di pabriknya itu kan sangat komponen makin kecil seperti itu. Jadi kita perlu teknologinya, gitu. Oke baik, nah dengan sejumlah tantangan yang sudah Anda sebutkan tadi, kira-kira apa saja nih harapan dan juga mungkin insentif yang dibutuhkan dari pemerintah terkait dengan hilirisasi atau mungkin investasi dalam hal timah ini? Ya tentunya salah satunya yang pemerintah adalah mungkin harus kasih misalnya kawasan ekonomi dengan tax benefits dan juga ya tentunya tax benefits itu dilakukan di banyak macam negara untuk supaya adanya masuk investasi. Kita juga harus yang penting juga regulasi yang benar-benar bisa menjamin untuk investor berani masuk ke Indonesia. Kan banyak sekali regulasi kita ruwet sekali, orang mau investasi aja susahnya minta ampun. Makanya Pak Jokowi kan mempermudah semuanya, semuanya pakai OSS dan lain-lain. Hebat sekali emang Pak Presiden kita, saya mendukung sekali, emang semua harus disimplify. Jangan ribet-ribet, kalau ribet siapa yang mau investasi di Indonesia? Seperti itu. Oke baik, intinya jangan ribet seperti itu Pak Jabin ya. Terima kasih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.